Kalau dia besok mau datang, saya mau jadi saksi, mau hadir, kami sangat terbuka sekali dan berterima kasih sekali. Ibtu Rudiana kan dalam posisi berbahaya, terancam. Nah, posisi terancam ini kemudian bisa dijadikan bukti-bukti oleh Mabes Polri, Bareskrim yang sedang menangani perkaranya itu. Masyarakat juga harus paham bahwa Rudiana itu masih polisi aktif. Sosok Ibtu Rudiana masih menuai perhatian usai dituding telah melakukan intimidasi terhadap para terpidana dan mengarahkan sejumlah saksi untuk memberikan keterangan palsu. Tudingan bukan opini, melainkan tudingan serius yang dilayangkan saksi Dede dan Liga Akbar, juga kesaksian mantan terpidana Saka Tatal. Dari situlah Ibtu Rudiana menjadi sorotan. Maka tak heran jika pada sidang PK yang diajukan ke-6 terpidana, nama Ibtu Rudiana kembali muncul. Ada yang mengharapkan Ibtu Rudiana berbesar hati bersedia menjadi saksi dan menyampaikan hal yang sebenarnya. Namun, ada juga yang tidak setuju. Menurutnya, Ibtu Rudiana saat ini masih aktif sebagai polisi. Kalau dia besok mau datang, saya mau jadi saksi, mau hadir, kami sangat terbuka sekali dan berterima kasih sekali. Novumnya banyak ya yang kita hadirkan, yang dimungkinkan dalam 263 KUHP ayat 2 itu kan pertama novum ya, keadaan baru. Kemudian yang kedua adalah kehilafan hakim. Yang ketiga adalah pertentangan antar putusan ya, di dalam putusan itu pertentangan satu dengan yang lainnya. Jadi kami mendapatkan tiga-tiganya itu terpenuhi, baik itu novum, baik itu kekhilafan hakim, baik itu juga pertentangan di keputusan ya, satu keputusan dengan keputusan yang lain. Kami dapatkan yang itulah yang selama ini mungkin banyak beredar. Novum-novumnya ya antara lain lah yang sekarang ini dengan dicabutnya keterangan Dede, Liga Akbar, lalu ada yang muncul melihat itu kecelakaan yaitu ada Adi, ada Pak Ismail, kemudian ada lagi saksi-saksi Mega dan Widi yang muncul. Ya kan keanehan-keanehan ini yang selalu kami sampaikan ya, dengan kami membuat laporan polisi ke Bareskrim ya terhadap Ibtu Rudiana. Kami membuat laporan polisi terhadap Aib dan Dede. Ya tanggapannya ya silakan saja, karena itu haknya dari terpidana bahwa mereka dapat mengajukan PK dengan syarat adanya novum dan apakah ada kesalahan kekeliruan nyata dari hakim gitu aja. Jadi silakan aja. Nah, novumnya apa? Kita lihat aja. Gak ada masalah kan, kita harus nunggu putusan dari Mahkamah Agung ya, yang majelis hakimnya kan belum terbentuk. Jadi kita lihat apa novum dia. Kenapa nggak ada kaitannya dengan Ibtu Rudiana, klien saya. Jadi silakan saja apa novumnya, bisa dipertanggungjawabkan atau enggak novumnya itu benar atau enggak, itu kan nanti akan diteliti oleh majelis hakim PK. Ini tidak ada kaitan sama sekali dengan masalah kepolisian. Nah, kalau misalnya Ibtu Rudiana harus muncul dan lain sebagainya, masyarakat juga harus paham bahwa Rudiana itu masih polisi aktif yang sangat terikat dengan aturan-aturan di dalam kepolisian. Jadi kalau ada seorang petinggi mengatakan bahwa itu nggak benar, saya kira yang bersangkutan harus belajar lagi tentang kode etik yang ada di kepolisian. Kita tidak boleh muncul kecuali ada izin dari atasan ataupun diwakili oleh bidang humas. Itu SOP-nya demikian, Mbak. Sidangnya adalah sidang permohonan PK. Sidang mendengarkan novum ya. Jadi sidang ini sifatnya satu pihak, karena ini bukan gugat-menggugat atau bukan sidang tersangka atau terdakwa, bukan sidang pidana. Ini adalah sidang permohonan peninjauan kembali. Nah, permohonan ini sifatnya satu pihak. Satu pihak itu dari mana? Dari pemohon aja. Jadi kalau Pak Rudiana bukan pemohon ya nggak mungkin dia diajak-ajak untuk menjadi orang yang kemudian memberikan kesaksian. Nah, si pemohon pun kalau dia punya bukti saksi-saksi, tentunya kan dia merangkul para saksi ini supaya
mau dijadikan sarana bukti sebagai novum. Jadi nanti mereka memberikan keterangan. Jadi kalau Pak Rudiana nggak mau memberikan kesaksian, walaupun udah diajak, ya itu haknya beliau. Jadi nggak bisa diganggu. Sidang PK ke-6 terpidana yang memunculkan opsi agar Ibtu Rudiana dihadirkan menjadi saksi justru mendapat tanggapan menarik dari ahli hukum pidana Abdul Fikar yang berpendapat Ibtu Rudiana dapat terseret kasus hukum jika keterangan yang disampaikan pada tahun 2016 terbukti benar. Sejalan dengan praktisi hukum Deoli Payumara yang berpandangan status Ibtu Rudiana makin terancam lantaran yang bersangkutan sudah dilaporkan ke Bareskrim Polri. Tanggapan terbalik justru datang dari mantan Bareskrim Polri Ito Sumardi yang dengan tegas menyebut Ibtu Rudiana tidak bisa dihadirkan menjadi saksi dalam sidang PK 6 terpidana lantaran statusnya sebagai polisi aktif. Semua pihak yang terkait, apakah itu Rudiana, apakah itu polisi yang lain gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan saksi ya. Bisa diadu itu keterangannya dengan saksi yang menyatakan bahwa itu adalah kecelakaan lalu lintas gitu. Nah, bisa diadu itu saksinya. Nah, kalau Rudiana sendiri nggak lihat kejadiannya, ya kan? Tidak melihat dia memproses karena dia polisi waktu itu, dia bawa aja itu prosesnya ke Polsek ke kepolisian Cirebon. Ibtu Rudiana kan dalam posisi berbahaya. Nah, terancam. Nah, posisi terancam ini kemudian bisa dijadikan bukti-bukti oleh Mabes Polri, Bareskrim yang sedang menangani perkaranya Ibtu Rudiana. Jadi Rudiana ini kan cuma seorang saksi, terus buat hadir buat ngapain gitu kan? Dia sudah diminta keterangannya pada saat di proses penyidikan, bukan di proses peradilan PK. Kan waktu itu juga dia kalau memang waktu diminta dihadirkan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, itu saya kira itu memang sudah dilakukan dan itu kan sudah selesai. Nah, sekarang diarahkan kepada seolah-olah Rudiana ini membuat satu skenario. Saya merasa geli gitu ya. Ini orang-orang yang ngomong nih paham masalah hukum tidak. Kalau skenario seorang Rudiana itu kan harus bisa didukung dengan alat-alat bukti yang bisa meyakini jaksa dan hakim bahwa kasus ini dilakukan dengan di luar perikemanusiaan sehingga dijatuhkan hukuman maksimal. Seorang Rudiana waktu itu Aib tuh bisa mempengaruhi itu, apalagi yang dikatakan membuat skenario. Saya menjadi sebagai orang hukum dan mantan penyidik juga, saya agak geli juga gitu ya, orang-orang yang ngomong ini paham tidak gitu. Saya kira mungkin itu yang perlu kita pahami dulu. Kebohongan yang kecil hanya bisa ditutupi kebohongan yang besar, yang lebih besar. Kebohongan yang lebih besar itu akan ditutupi yang lebih besar lagi, terus sampai kebohongan itu akan bercerita. Sekarang ini adalah menurut saya ada kebohongan itu sedang bercerita. Ya, karena bagaimanapun itu tidak akan bisa ditutupi kejanggalan-kejanggalan yang menurut saya secara manusia awam pun nggak bisa membantahnya. Contoh di TKP ketika mereka didakwa, ya itu yang sering kita sampaikan, penuh dengan kejanggalan. Kalau saya ceritakan aja secara cepat ini bisa lebih dari 30 ya. Contoh, di dalam barang bukti yang dihadirkan, baik yang mengarah langsung bahwa itu pembunuhan, pisaunya yang dijadikan saksi tidak pernah ada DNA, tidak pernah ada darah. Baju tidak pernah dihadirkan, ya hanya bajunya Eki yang dihadirkan. Bajunya Vina tidak pernah dihadirkan, yang katanya ada luka tusuk, di baju Eki tidak ada luka tusuk. Yang berikutnya katanya baju Vina atau baju Eki yang katanya dipukulin di anak kosong. Ini adalah proses hukum, Mbak. Proses hukum itu tidak bisa kita lari ke penyidik, kemudian karena kesalahan penyidik maka terjadi kesalahan daripada hakim. Itu sangat-sangat keliru. Tapi yang jelas semakin banyak bukti-bukti saksi-saksi, semakin banyak individu-individu yang memberikan kesaksian yang menyatakan mereka tidak bersalah, dan kemudian juga dan mereka juga kemudian mengingkari kesaksian terdahulu karena menyatakan bahwasannya kesaksian mereka terdahulu di putusan adalah dipaksa atau tidak di bawah tekanan. Ya, ini semakin menguatkan posisi mereka bisa bebas atau lepas dari hukuman terdahulu. Sementara di tengah panasnya persidangan PK yang diajukan ke-6 terpidana, muncul video Rivaldi yang menyebut jika dirinya mendapat intimidasi dari Ibtu Rudiana. Tidak itu saja, Rivaldi juga dipaksa mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukan dalam kasus kematian Vina dan Eki.
Kemunculan video Rivaldi sontak saja menuai beragam komentar di media sosial. Lantas, akankah video Rivaldi yang menuding adanya intimidasi yang mengarah pada kekerasan fisik akan menyeret Ibtu Rudiana ke dalam pusaran kasus jauh lebih dalam? Apa kata praktisi hukum mengenai hal tersebut? Ya nggak tahu, tiba-tiba datang tuh orang tua almarhum tuh, orang tua korban tuh datang. Kamu tahu nggak kejadian ini? Kejadian di mana Pak? Kata saya tuh, saya udah 3 hari di sini Pak. Kata saya tuh, saya udah di polsek posisinya 3 hari. Saya nggak tahu Pak. Kata saya tuh, udah teman-teman kamu udah pada ngaku semua di polres. Teman-teman saya siapa Pak? Nanti dulu Pak. Nah, saya terus di teralis. Nanti dulu Pak, apa-apaan Pak? Ada saya gituin kan. Nah terus muncullah si Sudirman tuh. Yang mana Sudirman orangnya? Itu Pak yang ada tamunya. Nah nyebutin nama saya Andika, saya bukan Andika Pak. Udah kalau kamu emang gak ngerasa, ayo ikut. Ya karena saya emang gak ngerasa, ayo ikut gitu ya. Saya ya ayo Pak, kata saya tuh. Akhirnya saya ikut, dibawa nyampe ke Polres, cuma di doang gitu loh. Cuma dicas, udah kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang merkosa siapa, nusuk siapa, kata saya gituin. Gak tahu Pak, udah mendingan matiin aja Pak, saya udah lebih milih dimatiin aja. Dan ternyata pas saya dimasukin ke sel, saya lihat yang lain pun ya sama ternyata gitu loh. Yang lain yang barengan sama saya itu sama, mereka juga digituin gitu loh. Saya tidak pernah merekayasa apapun. Yang saya lakukan sebagai orang tua korban, melaporkan tentang sesuatu yang saya ketahui. Itulah yang saya laporkan. Setelah saya laporkan tentunya oleh penyidik oleh kami sampaikan, kami juga mendapatkan kabar gembira oleh karena para terpidana sudah mendapatkan perlindungan dari LPSK. Propam harus turun tangan. Ada apa ini yang seperti ini? Ya beginilah, polisi yang sudah baik ini biar tetap baik, dibangun tetap baik. Yang polisi jelek menurut saya diberhentikan tidak dengan hormat saja sudah nggak ada masalah kok. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti ya polisi akan semakin baik ya. Jangan sampai diganggu, dirusak oleh oknum-oknum yang hanya membawa kepentingan sendiri-sendiri seolah-olah dia adalah penegak hukum yang profesional itu aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.